Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Onset Outset di segmen mengenal sumber-sumber data di Indonesia. Nah, kali ini kita masih terkait dengan data BPS. Apabila di episode sebelumnya kita berbicara tentang atau mengunjungi website BPS, kali ini kita akan berbicara tentang kode wilayah statistik BPS. Nah, dalam mengelola data BPS, salah satu hal yang wajib atau perlu kita ketahui adalah kode wilayahnya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, kalau kita kembali ke website BPS, kita akan melihat misalnya di sini angka kematian ibu menurut provinsi. Nanti kita akan kelihatan tuh ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan lain sebagainya. Nah, di masing-masing provinsi ini sebenarnya mereka juga mempunyai metode penamaan lain, yaitu dengan menggunakan kode-kode tertentu gitu untuk masing-masing provinsi. Hal ini akan terlihat jelas ketika Bapak Ibu akan mengelola data yang sifatnya mikro. Misalnya seperti ini, saya ambil contoh salah satu survei yang dilakukan oleh BPS, yakni Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional. Di sini akan terlihat ada blok keterangan tempat, di mana nanti ada blok provinsi, kabupaten, atau kota, kecamatan, desa, kelurahan, dan seterusnya. Nah, gambarannya seperti ini. Seandainya Bapak Ibu suatu hari kedatangan mantri statistik dari BPS, di dalam form mereka akan mencatat di mana lokasi Bapak Ibu tinggal. Tentunya ketika misalnya Bapak Ibu tinggal di Jalan Belimbing misalnya gitu, si mantri BPS tentunya tidak hanya menulis Jalan Belimbing saja, tapi dia akan menulis di mana sih provinsi Bapak Ibu tinggal, di kabupaten apa, di kecamatan apa, dan di desa kelurahan apa gitu. Nah, ketika mereka menulis, tentunya mereka nggak menulis pakai penamaan yang sifatnya string ya, misalnya Aceh, terus kemudian kabupatennya misalnya Aceh Barat. Nah, selain mereka menulis seperti itu, mereka juga memiliki kode-kode unik tertentu yang dalam kasus data BPS, kode-kode unik tersebut berbentuk angka-angka. Nah, manfaatnya apa ketika mereka menulis kode-kode unik tersebut dalam bentuk angka? Itu untuk menghindari terjadinya salah persepsi ketika membaca atau menulis data suatu lokasi tertentu. Karena tidak tertutup kemungkinan, misalnya Bapak Ibu tinggal di Jalan Belimbing ya, itu tidak Jalan Belimbing kan di Indonesia nggak cuma satu tentunya. Ada jalan belimbing di tempat Bapak Ibu tinggal, misalnya di Banten gitu ya. Nanti di Kalimantan ada juga jalan belimbing. Nah, hal-hal yang seperti itu kan adalah hal-hal yang bisa mengganggu proses pengolahan data kita gitu. Nah, penamaan atau pengkodean suatu lokasi dengan menggunakan kode-kode tertentu itu bukan merupakan hal yang baru. Kalau Bapak Ibu ambil KTP Bapak Ibu, belangko KTP Bapak Ibu, Bapak Ibu coba balik. Nah, nanti kan ada NIK ya. Ada nomor sejumlah nomor tertentu, sejumlah digit tertentu. Nah, nomor ini atau digit-digit ini rupanya kalau kita coba telusuri memiliki makna. Dia bukanlah sebuah digit yang random keluar ketika Bapak Ibu mencoba mencatatkan diri di dinas Dukcapil gitu misalnya. Bukan angka yang random
tiba-tiba keluar sekian gitu, enggak. Tapi dia memiliki makna-makna. Nah, saya coba mengambil salah satu sumber dari websitenya Dukcapil Kalbar, Kalimantan Barat. Itu rupanya 2 digit pertama dari NIK Bapak Ibu itu mengandung makna kode provinsi. Nah, 2 digit berikutnya adalah kode kabupaten. Jadi 3202 ini adalah kode kabupaten Bapak Ibu gitu. Jadi kemudian 2 digit selanjutnya, jadi 320208 itu ketika digabungin nanti akan menghasilkan kode kecamatan. Nah, 2 digit selanjutnya adalah tanggal lahir Bapak Ibu, 2 digit selanjutnya adalah bulan lahir, dan 2 digit selanjutnya adalah tahun lahir. Nah, tentunya 2 digitnya ini 2 digit terakhir dari 1 tahun ya. Kalau di sini 91 ini bukan 2091, bukan, tapi 1991. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang lahir tahun 2005 misalnya, ya mungkin beda lagi gitu, mungkin 05 ya. Saya belum ngecek juga gitu, karena saya lahirnya generasi yang lama, pakai 19 depannya gitu. Nah, yang terakhir itu adalah nomor urut di kecamatan yang mempunyai tanggal lahir yang sama gitu. Jadi ketika Bapak Ibu di daerahnya yang ulang tahunnya harinya sama gitu, nah tentunya nanti akan diurutin nih, siapa yang terdaftar pertama, siapa yang daftar kedua, siapa yang terdaftar ketiga gitu. Misalnya yang terdaftar pertama di tanggal 5 bulan April ini namanya Budi gitu. Jadi si Budi 0001. Yang kedua misalnya si Lisa misalnya 00002 gitu. Jadi seperti itu. Nah, data ini dipakai ketika membuat KTP di bawah institusi Dukcapil gitu. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya, kalau di pemerintahannya mereka kan di bawah Kemendagri ya. Nah, di BPS memiliki metode penomoran mereka sendiri gitu. Jadi kalau Bapak Ibu coba kunjungi situs sig.bps.go.id, nanti Bapak Ibu akan, kalau Bapak Ibu masuk ke beranda, nanti Bapak Ibu akan masuk ke tampilan sistem ada teks terkait sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis ini terkait dengan wilayah kerja statistik atau Wilkerstat. Jadi BPS memiliki sebuah hierarki tertentu ketika dia melakukan penomoran suatu wilayah di dalam kerja statistik mereka, untuk menggambarkan bagaimana tingkat wilayah kerja statistik yang dijadikan tingkatan wilayah kerja statistik yang dijadikan dasar master area frame di setiap kegiatan sensus atau survei di Badan Pusat Statistik. Jadi mereka ketika melakukan survei, kemarin kan kita bahas ya di episode pertama ketika membahas website BPS, dalam mengumpulkan datanya itu, waktu dia sebelum dia mengagregasi data dan di pull di websitenya, ditayangkan di websitenya, mereka kan tentunya memiliki melakukan survei atau sensus dulu kan. Di dalam sensus itu mereka mengumpulkan data-data dari penduduk, dari mana, dan tentunya ketika mereka mengumpulkan data itu, mereka akan mencatat di mana lokasinya dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, di BPS dia mempunyai struktur. Jadi ada pertama di tingkat nasional Indonesia, terus di bawahnya Indonesia itu ada provinsi, di bawahnya lagi ada kabupaten kota, kecamatan, desa kelurahan, dan metode blok sensus tertentu ketika mereka terjun ke misalnya ke level yang lebih kecil gitu. Nah, di level Indonesia mereka mencatat menggunakan kode pos, dan strukturnya kalau yang bukan struktur BPS itu mereka ada persamaan dengan institusi-institusi non BPS. Jadi kalau di Indonesia itu
non BPS-nya itu padanannya dengan kode pos. Nah, kalau level provinsi sampai desa kelurahan itu ada peraturan-peraturan tertentu yang mengatur, seperti peraturan Kemendagri, peraturan Menteri Tenaga Kerja, Menteri Sosial, dan Menteri Sosial gitu. Nah, selain itu untuk yang lebih kecil, kalau BPS memiliki blok sensus tertentu, nah di tempat lain mungkin ada satuan lingkungan setempat gitu ya. Nah, kalau kita geser ke bawah lagi, di BPS itu ada satu sistem pengkodaan, yaitu kode dan nama wilayah kerja statistik, yakni adalah identitas wilayah kerja statistik yang meliputi provinsi. Jadi mereka tuh mencatat kode provinsinya, memiliki kode pencatatan kabupaten kotanya, memiliki kode pencatatan kecamatan, dan sampai desa gitu. Nah, kode dan nama wilayah kerja statistik ditetapkan melalui peraturan Kepala BPS tentang wilayah kerja statistik yang terbit setiap tahun. Nah, kurang lebih gambarannya blok-blok pengkodaannya itu seperti ini. Jadi 2 digit pertama itu adalah digit provinsi, 2 digit selanjutnya itu menggambarkan digit-digit kabupaten dan kota. Nah, 3 digit selanjutnya itu adalah kecamatan. Ini beda ya dengan pengkodaan yang contoh dalam kode kecamatan gitu. Kode kecamatan tuh dia cuma 2 digit doang. Desanya juga dan habis itu langsung masuk ke tanggal lahir gitu. Nah, kalau di BPS itu dia urut. Jadi habis dari kabupaten ke kecamatan, bloknya ada 3, digitnya ada 3. Nah, habis itu langsung diterusin ke level desa, 3 digit. Nah, selanjutnya ada 4 digit, itu sesuai dengan blok sensus yang dilakukan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, satu lagi yang saya baru keingetan, manfaatnya ketika kita mengetahui data-data atau sistem pengkodaan ini, fungsinya buat apa? Salah satu fungsinya adalah memudahkan kita untuk melakukan kombinasi data. Kita kemarin sudah berbicara atau membahas tentang bagaimana melakukan merge dengan stata. Dibutuhkan satu grip atau kode-kode unik yang bisa mencocokkan antara satu file dengan file yang lain. Nah, untuk data BPS, dia kodenya adalah kode wilayahnya mereka gitu. Jadi misalnya kita mau mencocokkan data provinsi di file A dengan data provinsi di file B, kita nanti akan berurusan dengan, terutama dengan kode-kode ini gitu. Jadi seperti itu. Nah, di website sig.bps.go.id ini juga Bapak Ibu bisa mengunjungi kode relasinya, melihat kode-kode relasinya itu seperti apa gitu. Kalau saya saran Bapak Ibu bisa mendownload kode-kode ini sebagai pegangan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngedownloadnya dan dijadikan bahan pegangan ketika akan mengelola data-data yang terkait dengan BPS. Karena ini akan sangat berguna sekali. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan di mana BPS mencoba menawarkan atau mencantumkan bagaimana perbedaan kode-kodenya mereka dengan kode-kode Kemendagri maupun kode pos gitu. Kita coba lihat ya perbandingan antara BPS dan Kemendagri misalnya. Nah, di sini defaultnya ini kalau Bapak langsung buka kode relasi nanti langsung akan tampil kode-kode wilayah kerja di level provinsi. Jadi kalau ada Aceh itu 11 di sini ya wilayah kerja BPS. Namanya kalau misalnya Aceh itu 11, Sumatera Utara 12, Sumatera Barat 13 sampai Papua.
Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang dimiliki Kemendagri. Jadi kalau Kemendagri Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ini masih mirip. Cuman ketika kita sudah masuk wilayah timur misalnya, seperti Papua, itu akan beda gitu. Kalau di BPS, Papua kodenya 91. Kalau di Papua Barat itu 91, kalau di Kemendagri itu 92. Dia terbalik. Kalau Papua di BPS itu 94, Papua di Kemendagri itu 91 justru. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa ngelihat lebih detail lagi untuk data kabupatennya. Kabupatennya itu bisa dilihat dengan seperti ini. Misalnya kita mau ambil contoh Jambi gitu ya. Nah, nanti yang akan keluar itu kabupaten-kabupaten yang ada di Jambi nantinya. Nah, nanti yang keluar 4 digit dari si 15 ini gitu. Varians dari kodenya si Jambi gitu. Jadi Jambi itu kan 15. Jadi dia akan lihat 1501 itu punya Kerinci, 1502 itu punya Merangin dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu harus akrab dengan kode-kode ini ketika kita akan mengelola data, terutama ya terkait dengan data BPS gitu. Nah, ketika kita coba perhatikan di level kabupaten ini ada beberapa hal yang menarik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, misalnya kalau di Jambi itu dia ada 11 kabupaten dan kota. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara ngebedain antara kabupaten Jambi, kabupaten-kabupaten yang ada di Jambi dan kota-kota yang ada di Jambi? Kota ini adalah kota madya ya, atau daerah tingkat 2 gitu. Bedanya adalah kalau kota-kota yang ada di Jambi itu, kota-kota madya itu biasanya dibedakan digit 2 digitnya itu diawali dengan 70-an. Jadi kalau yang kabupaten itu 01, 02, 03, 04 dan sampai 09. Kalau yang kota itu 71, 72 sampai seterusnya gitu. Jadi kalau yang kabupaten itu di bawah 70, kota-kota itu di atas 70. Coba kalau kita coba cek ya untuk daerah lain, apakah sama? Ya sama. Untuk kota Denpasar 71 dan kabupaten dan kabupaten-kabupatennya itu di bawah 70. Nah, kalau Jakarta gimana? Jakarta Kepulauan Seribunya 01, sisanya kota semua kan? Jakarta Selatan, Pusat Timur, nah 7 semua dia. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita mau lihat di kecamatan seperti apa? Nah, kalau di kita kecamatan kita klik saja kabupaten kotanya. Jadi misalnya kita pilih kecamatan Pulau Seribu. Nah, Pulau Seribu dia punya 2 kecamatan. Ingat di tampilan sebelumnya bahwa kecamatan itu 3 digit 3 digit dari 3 digit keempat. 3 digit keempat. Jadi dia di sini nih kode uniknya. Jadi 010, 020. 010 itu untuk Kepulauan Pulau Seribu dan 020 untuk yang Kepulauan Seribu Utara. Dan kalau Bapak Ibu mau lihat yang level desanya, bisa juga dimasukin lagi. Nah, nanti yang Pulau Tidung itu 3 digit terakhirnya itu Pulau Tidung, 001-nya itu Pulau Tidung, 002-nya itu si Pulau Pari, 003-nya itu Pulau Untung Jawa. Jadi seperti itu. Jadi kode-kode ini perlu Bapak Ibu ketahui, kalau perlu di download
Terutama kalau Bapak Ibu mengerjakan data level agregat di provinsi, Bapak Ibu bisa coba download yang provinsinya aja. Sorry. Ya, yang defaultnya ya. Nah, gitu. Defaultnya itu bisa di-download. Ntar kalau mau masuk yang Aceh, bisa di-download juga. Nanti kalau yang hasilnya seperti ini. Nah, ini yang untuk yang ini untuk yang kabupaten. Kalau yang untuk provinsi tadi yang 3 ya, hasilnya dia udah dalam bentuk Excel. Kalau saya karena banyak bekerja di level kabupaten dan kota, biasanya saya perlu wajib tuh mendownload yang provinsi atau kabupaten kota buat pegangan saya gitu. Saya simpel aja di email atau di WhatsApp gitu ya. Karena akan sangat butuh sekali. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selamat mengeksplorasi.